share screen. Ada persamaan materi. Halo. Kembali ke kesamaan. Persamaan. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Mohon Ketua Kelas Yuda untuk memimpin doa. Ya, Bu. Seluruhnya siap, Brak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai apa? Ada yang masih ingat tidak? Masih, Bu. Ya. Apa, Dayu? Pengertian dan ciri-ciri cerpen. Oh iya, kita kemarin belajar mengenai pengertian dan juga ciri-ciri cerpen. Nah, Ibu juga sebelumnya sudah menge-share ini ya, link cerpen di WA group. Itu sudah kalian baca atau belum? Link cerpennya. Sudah, Bu. Ya, kenapa Ibu suruh kalian baca terlebih dahulu? Karena ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba kalian perhatikan dulu, nak ya, di layar, di papan tulis. Ini ada gambar siapa nih? Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Andrea Hirata ya, Bu. Oh iya, Andrea Hirata. Ada yang tahu nggak Andrea Hirata itu siapa? Apa yang membuat dia terkenal sampai masuk ke internet ini? Penulis novel ya. Penulis novel. Ada yang tahu nggak karyanya Andrea Hirata yang terkenal sampai dibuat film? Laskar Pelangi. Bu. Ya, Laskar Pelangi itu ya, Laskar Pelangi. Nah, Ibu harap setelah kalian melihat foto Andrea Hirata ini, kalian bisa terinspirasi nantinya. Kalian bisa menjadi seorang penulis seperti Andrea Hirata. Oleh karena itu, kita akan mempelajari materi ini supaya kalian bisa menjadi penulis yang handal seperti Andrea Hirata. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mendata unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari cerpen. Nah, sekarang Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1, Yuda, Janika, Legina, Retno. Lalu kelompok 2, Egi, Liska, Mesa, Dayu. Nah, silakan duduk berkelompok, nak ya. Ibu bagikan juga kepada kalian LKPD dan juga ini ada mahkota yang memiliki nomor. Nah, kalian pasang ya mahkotanya. Mahkota tersebut memiliki nomor dan nantinya akan difungsikan siapapun yang akan dipanggil nomornya, nanti dialah yang akan mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Jadi semuanya harus mengerti ya hasil kerja LKPD-nya agar nanti saat dipanggil ke depan dialah yang bertanggung jawab untuk membacakan hasil presentasinya. Setelah itu, nak, silakan kalian baca dulu, kan sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya. Silakan kalian baca dulu petunjuk belajar yang ada di LKPD. Selanjutnya, coba kalian perhatikan, simak, lalu pahami ya, ini pembacaan cerpen yang berjudul Arti Kejujuran. Nah, cerpennya juga ada di LKPD, bisa kalian baca atau kalian juga bisa simak dan menonton video di depan. Nah, sudah dibaca, sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, dari cerpen yang berjudul Arti Kejujuran ini, menurut kalian siapa sih yang diceritakan dalam cerpen tersebut? Ada yang bisa menjawab?
Siapa tokoh utamanya? Siapakah yang diceritakan di sini, Nak? Zul, Bu. Siapa? Zul. Jul? Ya. Ada yang lain? Aku dan teman-temannya, Bu. Oh iya. Yang paling tepat jawabannya Legina ya, Egi, aku dan teman-temannya. Si Jul di sini bukan sebagai pemeran utama. Lalu bagaimana sih watak si aku ini? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana sifatnya aku dalam cerpen tersebut? Saya, Bu, Ya, silakan. awalnya mudah terpengaruh dan malas, tetapi pada akhirnya tokoh aku ini menjadi anak yang rajin dan pintar, Bu. Iya, terima kasih Janika, benar sekali. Lalu di mana ya terjadinya peristiwa tersebut yang ada di cerpen ini? Boleh Di jawab di Lisa, kelas. Bu. Di mana? Di waktu itu saat di SMP, Bu. SMP ini menunjukkan keterangan tempat atau di mana, Bu. Oh iya, benar. Waktu itu ya saat dia masih duduk di bangku SMP. Lalu kapan peristiwa tersebut terjadinya? Ada yang bisa menjawab kapan? Peristiwanya waktu itu, Bu. Oh iya, waktu itu. Kejadiannya di kelas. Oke, terima kasih. Terus bagaimana ya suasana yang terjadi di dalam cerpen ini? Suasana apa yang dirasakan oleh tokoh aku? Waktu dia menyontek, gimana itu suasananya itu? Ada yang bisa menjawab? Atau saat membacakan peringkat, bagaimana nih suasananya? Tegang ya, Bu? Iya, tegang ya. Suasana yang dirasakan adalah ketegangan. Lalu pesan apa yang bisa kita petik dari cerpen tersebut, Nak? Berbuat jujur, Bu. Biar untuk membahagiakan ya. Iya, berbuat jujur karena berbuat jujur itu membahagiakan ya, walau awalnya sulit tapi pada akhirnya akan membahagiakan. Nah, dari hal-hal yang kita bahas tadi, itulah nanti yang akan kalian data, Nak ya, di dalam LKPD. Apa saja tadi? Ada unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Tadi ada tokoh dan penokohan ya. Tokohnya tadi siapa? Ada sih? Ada si aku ya. Aku Mm-mm. Jul, Bu. Kemudian juga nanti kita akan mendata latarnya, latar waktu, latar suasananya, latar tempatnya. Lalu kita juga tidak lupa mendata tema, alur, sudut pandang, amanat, dan juga gaya bahasa. Nah, untuk unsur intrinsiknya itu ada 3, Nak ya, latar belakang pengarang, nilai-nilai, dan latar belakang masyarakat. Yang perlu kalian data nanti cukup nilai-nilai dalam karya sastra saja. Ada nilai moral, sosial, religius, nilai politik, nilai budaya, dan lain sebagainya. Nah, silakan sekarang kalian ajukan pertanyaan kalian berkaitan dengan mendata unsur-unsur cerpen yang belum kalian pahami. Boleh kalian tulis pertanyaannya di LKPD ataupun langsung ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh ditanyakan secara langsung, Bu. Ya, silahkan, Liska. Tadi Bu kan menjelaskan berkenaan dengan unsur intrinsik atau unsur dari dalam cerpen itu ada sudut pandang. Saya kurang paham, Bu, tentang sudut pandang itu, Bu. Boleh dijelaskan kembali, Bu? Iya, sudut pandang itu adalah
penulis itu menempatkan dirinya, di mana dia menempatkan dirinya dalam cerpen tersebut, nak ya. Kalau dia sebagai tokoh utama, biasanya pakai aku atau saya, maka sudut pandangnya orang pertama. Namun jikalau dia dalam cerita tersebut menggunakan kata ganti dia atau menggunakan nama orang, jadi dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Begitu, Liska. Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Bagaimana yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, silakan sekarang kalian kumpulkan dulu informasi dari berbagai sumber, boleh dari buku paket, boleh dari smartphone kalian, ataupun juga dari LKPD. Sudah ada juga materinya di LKPD. Silakan kalian baca. Setelah itu, kalian pilih cerpen yang ada di link yang sudah Ibu sematkan ya di LKPD ataupun juga ada di WhatsApp sudah Ibu kirimkan. Nah, sekarang baca dulu nak ya cerpennya, kalian pilih, kalian diskusikan. Setelah itu kalian diskusikan LKPD-nya. Nah, kalian diskusikan ya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKPD secara berkelompok. Ingat ya, karena kalian tadi menggunakan kepala bernomor, jadi semua harus siap untuk menampilkan. Karena nanti yang terundi, dia yang terpilih harus wajib mau menampilkan. Nah, di sini ada kolom-kolomnya, silakan kalian isi temanya apa, tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, alurnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan berkeliling. Mohon kalau yang tidak mengerti, boleh Ibu dipanggil ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Baiklah, kalau gitu sekarang kita undi ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Oke, nomor 5. Siapa tadi ya nomor 5? Saya, Bu. Oh ya, Regina ya, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul cerpennya Arin dan Mimpinya. Kemudian unsur intrinsiknya, tokohnya Arin, Bibi, dan Ayah. Kemudian penokohan, Arin penyayang, pintar, berkemauan tinggi. Kemudian Bibi penyayang, baik. Terus Ayah pesimis, baik. Latarnya, tempatnya, rumah bibinya. Kemudian sekolah Arin, rumah Arin. Suasana sedih, waktu malam. Kemudian alurnya maju. Sudut pandang orang ketiga, amanatnya jangan menyerah dengan keadaan. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Unsur ekstrinsiknya nilai moral dan nilai pendidikan. Ya, Bu. terima kasih Regina. Ayo kelompok lain silakan menanggapi. Boleh kelompok Liska menanggapi, Bu? Ya, silakan Liska. Dari presentasi yang sudah dibacakan oleh kelompok Regina, Bu, kelompok Regina sudah mempresentasikan dengan bagus dan lengkap. Dari cerpen tadi sudah disebutkan, Bu, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik ya, Bu. Ya, terima kasih Liska. Ya, Bu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian refleksi ya. Tuliskan hasil refleksi kalian di dalam kertas selembar. Jawab pertanyaan refleksi yang terdapat di LKPD, nak ya.
merefleksinya individu nak ya, tidak berkelompok, silakan. Kalau sudah merefleksi, silakan kumpulkan LKPD dan juga lembar refleksinya ke depan. Baik, Bu. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai menyimpulkan unsur pembangun masih intrinsik dan juga ekstrinsik. Jadi kalian baca-baca lagi ya materi mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Dan juga kalian baca juga cerpen-cerpen yang sudah Ibu share linknya tadi. Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen. Mana nih? Langsung ya? Sebelum kedua. Lanjut telepon ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum mulai pembelajaran, ayo kita berdoa dulu. Silakan Yuda pimpin doa. Seluruhnya siap, Brak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Masih ingat tidak dengan pembelajaran kita yang sebelumnya? Kita mempelajari mengenai apa sebelumnya, Nak? Mengenai? Ingat, Bu, mengenai unsur pembangun cerita pendek, Bu. Iya, mengenai unsur pembangun cerita pendek ya. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, coba kalian perhatikan dulu di depan layar. Ini, kalian tahu nggak ini gambarnya siapa? Tahu, Bu. Raditya Dika, Bu. Nah, Raditya Dika. Raditya Dika ini merupakan penulis, Nak ya. Penulis, aktor, dan juga komika. Dan ini adalah novel-novel yang pernah diterbitkan oleh Raditya Dika. Nah, Ibu harap nanti setelah kalian melihat foto Raditya Dika ini, kalian terinspirasi, kalian ingin menulis, ingin menjadi penulis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian bisa menyimpulkan unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kalau kemarin kalian hanya cukup mendatanya, kalau hari ini kalian bisa menyimpulkannya. Nah, sama seperti kemarin, Nak ya. Sekarang kita duduk berkelompok dulu. Kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Dan ini juga masih ada mahkota bernomornya. Dan Ibu sekalian juga membagikan LKPD-nya. Nah, setelah itu silakan kalian pahami petunjuk belajar yang ada di LKPD. Nah, kalau sudah silakan kalian lihat layar ke depan, nah ya. Kita simak lagi pembacaan cerpen Arti Kejujuran yang kemarin untuk mengingatkan kembali. Tentang apa itu kejujuran. Nah, sudah disimak dan dipahami, Nak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, menurut kalian bagian mana ya? Bagian di cerpen mana yang menunjukkan bahwa aku adalah tokoh utama? Ada tidak di bagian mana? Coba di paragraf 1. Coba Yuda. Bagian Bu. mana yang menunjukkan aku sebagai tokoh utama? Aku akan mencontek jika menghadapi ujian matematika. Nah, boleh. Bagian itu, misalnya ya, itu nanti kalian silakan tulis di bagian kesimpulannya. Lalu, bagian mana ya
dalam cerpen tersebut yang menunjukkan bahwa watak aku itu mudah terpengaruh. Kemarin kan wataknya katanya mudah terpengaruh. Yang mana itu ya? Coba Mesa, bagian mana Mesa? Yang menyatakan bahwa aku itu mudah terpengaruh. Bentar, Bu. Atau yang lainnya, Legina? Ya, Bu. Bagian mana ya yang menunjukkan bahwa tokoh aku ini memiliki watak mudah terpengaruh? Coba kalimat bagian mana? Ini, Bu, yang wih boleh juga itu, Bu. Wih, boleh juga gitu ya. Ya, Bu. Oke. Terus ada tadi juga bagian bahwa tokoh aku itu rajin. Bagian mana ya? Yang menunjukkan tokoh aku itu rajin. Liska? Ya, Bu. Bagian mana Liska yang menunjukkan bahwa tokoh aku itu rajin? Katanya tadi kan katanya rajin. Sebentar, Bu. Saya analisis dulu, Bu. Masih di tokoh aku ya, Bu? Iya. Mulai dari saat itu aku merenung, bernostalgia di saat aku ujian mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut, kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Ini sampai Sampai mana Liska? nanti, Bu. Maaf belum ditemukan, Bu. Ibu kasih contoh ya, misalnya ini, karena dia rajin kan. Nih, atas kerja kerasku belajar ini selama ini tidak sia-sia. Ini berarti dia menunjukkan bahwa dia rajin dan bekerja keras. Oh iya, Bu. Nah, jadi hal-hal seperti itu nak ya, nanti yang akan kalian cari, yang akan kalian kerjakan. Kalau kemarin kan kalian hanya mendatanya saja bahwa tokoh aku ini rajin. Nah, sekarang kalian harus menyertakan buktinya. Buktinya tuh apa? Kalau dia itu rajin gitu ya. Terus gitu juga tadi kalian bilang tempatnya di sekolah atau di kelas. Nah, kalian silakan kalian tuliskan di bagian mana yang menunjukkan bahwa tokoh dalam cerpen tersebut tepatnya di kelas. Jadi ditulis bukti kutipan cerpennya, Nak ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi begini nak ya cara kalian menyimpulkan nantinya. Kalian baca dulu cerpennya dengan penuh konsentrasi karena kalau tidak konsentrasi nanti seperti tadi ya, bingung saat menyimpulkan. Lalu kalian memahami apa itu unsur intrinsik dalam cerpen yang dibaca, harus dipahami dulu apa itu tokoh, apa itu tema. Nah, setelah itu kalian data. Kemarin kan kalian sudah mendata ya. Nah, jadi selanjutnya kalian tinggal menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini kalian sertai bukti-bukti. Bukti-buktinya boleh berupa percakapan atau dialog ataupun juga kutipan-kutipan yang terdapat dalam cerpen. Mau dipencet? Tidak mau dipencet. Mohon maaf ya. Nah, selanjutnya adakah yang ingin kalian tanyakan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang belum dipahami sebelum kita menuju ke LKPD? Oh, udah paham, Bu. Udah paham, Bu. Oh iya. Kalau gitu silahkan langsung kerjakan LKPD-nya ya. Sebelum kalian mengerjakan, silakan kalian kumpulkan dulu informasi mengenai materi menyimpulkan ini. Boleh kalian lihat di buku paket ataupun di LKPD ya. Karena Ibu sudah
menaruh materinya juga di LKPD. Ataupun juga boleh kalian cari pakai smartphone kalian. Setelah itu kalian baca dan pahami kembali hasil LKPD kalian yang kemarin. Nah, nanti karena LKPD itulah yang akan kita simpulkan. Silakan kalian duduk berkelompok dan kalian mulai mengerjakannya ya. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya dengan Ibu. Nah, kalian isi tabel-tabel ini nak ya. Kemarin tulis temanya apa, terus di sini kesimpulannya. Gitu juga alurnya apa, lalu kesimpulannya. Kesimpulannya boleh berupa bukti kutipan tadi ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sudah. Baiklah, kalau gitu kita undi lagi ya. Siapa yang akan maju? Ya, Oke, Bu. nomor 5. Siapa nomor 5? Saya lagi, Bu. Oh, Legina lagi. Ya, silahkan Legina. Coba dibacakan dulu hasil presentasinya. Temanya kejujuran. Amanatnya berbuatlah jujur setiap saat. Kemudian latar tempatnya di kelas. Itu ditunjukkan dengan kalimat lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Kemudian latar waktunya waktu itu. Latar suasananya menegangkan. Yaitu saat menunggu nilai raport yang akan diberikan. Sudut pandangnya orang pertama. Kemudian alurnya alur maju. Setelah itu tokoh dan penokohannya, aku jujur dan meyakini kejujuran itu akan membahagiakan, tapi juga mudah terpengaruh. Kemudian teman-temannya ada yang menyontek dan tidak jujur. Itu, Bu. Iya, terima kasih Legina. Coba kelompok lain menanggapi. Mesa, coba ditanggapi hasil presentasi dari Legina tadi. Iya Bu, sudah bagus Bu hasil presentasi Legina, sudah lengkap Bu, dari jawaban-jawabannya sudah sesuai Bu dan sama kelompok kami Bu, ada yang sudah sama Bu. Ya, berarti tidak ada masalah ya. Ya Bu. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya. Apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin Yuda bisa menyimpulkan? Ya, jadi untuk menganalisis atau menyimpulkan teks cerpen kita harus baca dengan cermat dulu, Bu. Iya. Setelah dibaca, kita apain lagi? Apa langkah kita selanjutnya? Kita menunjukkan bukti. Iya, kita mendata, kemudian kita menemukan bukti, boleh dari kutipan cerpennya, ataupun juga dari dialog-dialognya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kalian silakan tulis refleksi ya, di dalam kertas selembar. Kalau sudah, dikumpulkan bersama dengan LKPD-nya ke depan. Untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah, nanti kalian baca-baca nak ya di rumah mengenai materi tersebut. Ya, Bu. Bu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Bu Nur, bagaimana perasaan Bu Nur? Ya gitulah Pak. Nggak biasa pakai bahasa yang terlalu formal Pak, jadinya agak ini kesilat-silat lidahnya. Oh, oke. Nah, Biasanya kalau ngomong dengan anak tuh pakai bahasa yang kadang campur dengan bahasa daerah. oke. Baik, nah apa yang menurut Bu Nur masih
perlu ditingkatkan untuk praktek berikutnya? Banyak Pak ya, dari segi bahasanya, mungkin penampilan juga, penampilan, terus mungkin kalau saya ngajar di kelas juga mungkin volume suara saya ya, volume suara, terus cara penyampaian juga masih ini, karena ini masih gugup gitu, masih nervous. Gitu Pak. Pokoknya dari penampilan gurunya lah yang jelas tuh masih banyak sekali. Mungkin karena ini ya, ditengok kawan-kawan jadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Iya Pak. Ibu Bapak yang lain? Ibu Dayu yang memberikan komentar ke Bu Nur. Menurut saya cara Ibu Nur mengajar itu sudah sangat bagus Pak. Dari awal sintaknya sudah jelas, dari pendahuluan sampai ke penutup juga ada lembar refleksi. Mungkin Bu sedikit ini Bu ya, tadi yang untuk tokoh yang Raditya Dika sama Andrea Hirata itu kan tokoh yang untuk novel Bu. Coba Ibu cari tokoh yang misalnya tokoh penulis cerpen seperti itu Bu. Oh iya Bu Dayu, terima kasih. Susah nyarinya. Oke. Terima kasih Bu Dayu. Yang lain? Bu Legina? Bagaimana masukan untuk Bu Nur? Ya, sama sih kayak Bu Dayu tadi yang tokoh penulis novel itu kan bisa dicari yang cerpen. Kalau cerpen itu seperti Dewi Lestari itu ada tuh yang cerita-cerita pendeknya Bu Nur. Bisa jadi iya, Bu gitu Legina. juga. Ya dia penulis novel tapi juga ada yang cerita pendeknya. Baik Bu. Oke, baik. Baik, tadi yang saya soroti dari Bu Nur itu sebenarnya kelebihannya ada pada penilaian formatif ya, artinya di dalam proses pembelajaran Bu Nur mencoba terus menggali kemampuan atau pemahaman siswa, dan dari sana terus bisa dimonitor siapa yang sudah menguasai, siapa yang belum. Itu yang terlihat dari proses tadi. Kemudian juga untuk stimulasi memang tadi bisa ditingkatkan lebih lagi Bu, ya. Jadi agar siswa semakin tertarik dengan materi yang akan diberikan gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk contoh-contoh ataupun profil pengarang cukup banyak Bu. Googling aja penulis cerpen cukup banyak ya. Jadi saya rasa bisa digunakan untuk menstimulasi siswa gitu. Ada Iya lagi? Pak. Terus yang ini Bu Nur, tadi kan undian ya yang maju tadi. Iya. Ya, kalau undian itu kan misalnya ada yang pertama, nanti dia pertama terus. Iya. Apa gimana ya? Apa nggak pakai keliling aja? Oh, tunjuk aja gitu Bu ya. Ya, misalnya kan hari ini yang kelompok pertama kelompok nomor 5, jadi besok jangan yang nomor 5 lagi. Iya. Tuh. Kalau undian kan bisa kemungkinan 2 kali keluar. Oh, iya, ya baik Bu. Baik, terima kasih Bu Legina. Masih ada tanggapan, komentar untuk Bu Nur? Udah Pak belum Cukup Pak. Oke. Bu Vero, ada masukan? Bu Nur, selamat sore. Sore Bu. Tetap semangat ya Bu Nur. Saya ketika memperhatikan Ibu Nur mengajar tadi, karena kita berasal dari daerah yang berbeda ya Bu ya. Tentunya
intonasi dan sebagainya juga berbeda ya terkait dengan bahasa tulisan yang kita gunakan ya. Nur tadi menyebutkan bahwa masih sering terpengaruh bahasa daerah. Saya pun juga begitu ya Bu ya. Tapi ini merupakan salah satu kelemahan, juga bisa dikatakan kelemahan ya, karena kita mengajar bahasa Indonesia. Nah, seperti saya ini juga masih sering menggunakan bahasa Jawa. Tapi tidak apa-apa ya, artinya Ibu sudah sudah percaya diri. Nah, tidak melakukan seperti yang biasanya karena sudah direncanakan dengan baik. Nah, itu modal utama untuk nanti PPR ya. Karena PPR hanya dilakukan sekali ya. Jadi ini sudah merupakan salah satu ya, uji cobanya di Berteaching ini. Saya juga melihat tadi runtut ya penyampaiannya, sudah runtut. Itu tadi salah satu yang mungkin bisa diperbaiki pada apa yang ingin disampaikan, artinya komunikasi lisan. Itu saja. Terima kasih Bu Nur, semangat ya, luar biasa, bagus ya. Kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Vero dan Ibu Bapak yang sudah memberikan masukan ke Bu Nur. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian untuk peningkatan kualitas ketika PPL ya. Baik Ibu Bapak, 5 orang sudah tampil pada sore hari ini dan besok kita akan melanjutkan dengan 4 orang. Besok itu saya ada waktu dari pukul 9 sampai pukul 12. Apakah akan kita geser ke sesi pagi untuk prakteknya? Iya Pak. Pak. Bu Vero, bagaimana? Jadi besok itu saya ada waktu di pagi 9 sampai pukul 12 itu free. Apakah Berteaching bisa digeser ke pagi atau tetap Bisa, sore? Pak. Bisa. Bisa nggih? Oke, ya, baik. bisa. Baik. Kalau begitu untuk besok kita geser ke pukul 9 ya. Mulai pukul 9 ya. Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik. Hanya ada 4 orang yang tampil besok. Jadi saya kira tidak selama sore ini. Hanya ada 4 orang. Baik, nanti untuk link dan info saya akan sematkan di LMS seperti biasanya. Jadi kita mulai pukul 9. Besok yang tampil pertama Bu Legina, dilanjutkan Bu Liska, Bu Janika, dan terakhir Bu Dayu. Ya, oke. Baik, Ibu Bapak, terima kasih untuk proses kita sore hari ini. Kita lanjutkan besok pagi. Selamat mempersiapkan untuk Ibu Bapak yang tampil besok. Selamat juga untuk membuat catatan-catatan revisi bagi Ibu Bapak yang tampil hari ini, karena yang tampil ini kan bisa juga kemudian merevisi RPP yang ada. Oh, ternyata tadi dari praktek ini untuk bagian ini perlu direvisi. Silakan direvisi sehingga nanti ada hasil final yang sudah sungguh baik dan bisa diunggah ulang. Gitu. Terima kasih Ibu Bapak. Selamat sore. Dan Izin ya, mau bertanya Pak. silakan Pak. Ya, kami senang kalau dipindah jadwal besok pagi ya Pak ya, karena Jumat itu paginya kami sudah kumpre Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai habis Berteaching ini, kan videonya akan kita unggah lagi ya Pak ya? Betul. Jadi
Ini nanti setelah selesai Zoom, kan ada proses convert. Kemudian ini tadi saya sudah sebentar.